Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, saat Xiaoyan pergi ke menara obat, Tiawei dan Xiaoya juga mulai bereaksi pada saat yang bersamaan. Mereka pertama kali menemukan banyak kartu kecil dan kemudian menulis niat mereka untuk merekrut siswa untuk bergabung dengan klan Xiao. Kemudian membagikannya ke seluruh akademi. Hari ini ditakdirkan untuk menjadi hari yang luar biasa. Karena pada hari ini, klan Xiao didirikan. Xiaoyan, Tiewei, Xiaoya, tidak satupun dari mereka berpikir bahwa kekuatan yang baru didirikan ini akan mempengaruhi pola perguruan tinggi Shengnan dan bahkan seluruh benua asal Qi di masa depan. Menara obat sebagai salah satu dari 3 menara Shengnan College memainkan peran penting di Shengnan College dan popularitas di sini seringkali sangat panas, sangat populer. Tidak jauh lebih lemah dari pagoda Tongxian. Xiaoyan lalu berjalan perlahan menuju menara obat. Setelah melewati kerumunan, dia akhirnya tiba di gerbang menara obat. Pada saat ini, dia melihat bahwa ada patung batu seorang lelaki tua yang diukir di depan gerbang. Mengapa ada patung di sini? Siapa patung yang diukir ini? Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Lalu dia melangkah ke menara obat. Lantai pertama dari menara obat adalah aula yang luas. Di aula yang luas, ada beberapa area besar, termasuk area pil, area bahan obat, area apresiasi harta, area resepsionis, dan area registrasi alkemis. Xiaoyan berjalan menuju area pendaftaran, dan dia segera mendaftar sebagai seorang alkemis di menara obat. Hanya dengan memperoleh status alkemis di menara obat, kamu bisa memilih bahan obat sesuka hati di gudang obat. Dan harganya pun relatif murah. Setelah pendaftaran, Xiaoyan lalu menerima kartu. Dan kemudian dia mengambil kartu itu dan pergi ke meja pemurnian obat yang ditunjuk untuk memperbaiki pil. Pada tahap pemurnian, 2 bahan obat untuk pemurnian pil kelas 6 sudah disiapkan. Selama dalam waktu yang ditentukan, berhasil memperbaiki pil kelas 6 sudah cukup. Xiaoyan mengeluarkan kuali Qiankun. Dan kemudian dengan lambaian telapak tangannya, semua bahan obat di meja pemurnian obat dilemparkan ke dalam kuali olehnya. Apakah dia gila? Melihat adegan ini, hampir semua orang yang hadir merasa terkejut. Melihat mata aneh semua orang, Xiaoyan tersenyum tenang. Kekuatan jiwa yang agung memancar keluar. Kemudian semua bergegas ke kuali Qiankun. Dengan masuknya kekuatan jiwa yang agung, sejumlah besar bahan obat yang dilemparkan olehnya secara otomatis dibagi menjadi 2 kelompok. Setelah melakukan semua ini, api aneh di tubuh Xiaoyan mulai membanjiri kuali. Dengan masuknya api yang berbeda, langkah-langkah pemurnian bahan obat mulai di kuali Qiankun. Padahal, langkah memurnikan obat sangat sederhana. Tidak lebih dari langkah pemurnian ekstrasi, peleburan, kondensasi pil, dan pembentukan pil. Dalam proses pemurnian obat yang begitu intens, selama 2 jam, Xiaoyan hanya berdiri tegak tak bergerak di depan meja, dengan mata tertutup. Di sisi lain, semua orang yang sedang sibuk tiba-tiba mereka melihat ke arah Xiaoyan dari waktu ke waktu. Melihat penampilan Xiaoyan, wajah semua orang menunjukkan penghinaan. Menurut mereka, Xiaoyan sama sekali bukan alkemis. Dia datang bukan untuk mendaftar sebagai alkemis, tetapi untuk mengisi angka. Memperbaiki pil kelas 6 merupakan tugas yang memakan waktu dan energi. Setelah 2 jam, beberapa orang bahkan tidak menyelesaikan tahap pemurnian paling dasar, atau bahkan menyelesaikan setengahnya. Jika kamu ingin berhasil memperbaiki pil kelas 6, mungkin akan memakan waktu 6 hari, dan yang tercepat akan memakan waktu 3 hari. Namun, pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya, dan teriakan yang jelas dan dalam perlahan keluar dari mulutnya.
Sudah selesai. Mendengar itu, semua orang terkejut. Tepat ketika semua orang terkejut, Xiaoyan menembak meja pemurnian obat dan topi Qian Kunding muncul secara otomatis. Saat penutup kuali memantul, aroma obat yang kuat memenuhi aula secara instan. Bagaimana mungkin? Suara itu terdengar dari pengawas. Sebagai tempat berkumpulnya alkemis muda terbaik daratan, setiap beberapa ratus tahun, seorang penyihir Tianzhong yang sangat berbakat dalam memurnikan obat akan muncul. Bisakah dikatakan bahwa menara alkemis akan menghasilkan penyihir Tianzhong lainnya? Saat pengawas sedang memikirkannya, Xiaoyan mengambil tembakan lagi di Qian Kunding, disertai dengan 2 sinar cahaya warna-warni yang meledak. Dan 2 obat jernih juga ditembakkan dari Qian Kunding. Kemudian botol giok yang sudah disiapkan Xiaoyan dimasukkan di dalamnya. Melihat pembentukan pil Xiaoyan, semua orang terkejut, seakan tidak percaya melihat ini. Sementara itu, pengawas dengan cepat meninggalkan aula. Tetapi hanya sesaat kemudian, pengawas itu kembali lagi. Lalu datang ke Xiaoyan dan dengan hormat berkata kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, penatua kedua kami ingin bertemu denganmu." Setelah itu, Xiaoyan diarahkan ke lantai atas menara obat. Menara obat ini memiliki total 7 lantai. Kemudian Xiaoyan dibawa ke lantai 7 untuk menemui penatua kedua. Setelah sampai di lantai 7, Xiaoyan diarahkan ke sebuah kamar dan menyuruhnya masuk. Kemudian Xiaoyan berjalan ke pintu kamar dan mengetuk pintu dengan ringan. Kemudian sebuah suara tua datang dari pintu. "Masuklah." Perlahan Xiaoyan mendorong pintu kamar itu dan memasukinya. Di dalam kamar, seorang lelaki tua Xingyi berdiri di depan jendela memandangi pemandangan yang jauh. Mendengar Xiaoyan masuk, lelaki tua Xingyi perlahan berbalik dan tersenyum tipis pada Xiaoyan. Penatua kedua itu lalu berkata, "Aku mendengar bahwa kamu telah membuat 2 pil kelas 6 hanya dengan waktu 2 jam. Ya, Xiaoyan mengangguk dan menjawab. "Tunjukkan padaku pil yang kamu buat," ucap penatua itu. Xiaoyan menyerahkan botol giok yang berisi obat kepada penatua kedua. Penatua kedua mengambil botol batu giok, meliriknya dan berkata, "Baiklah, sangat bagus. Ada sedikit sumber energi spiritual dalam pil. Kamu dapat melakukan ini pada usia yang sangat muda. Ini sangat langka." Senyum penatua kedua perlahan menghilang dan ekspresi serius muncul di wajah tuanya. Pada saat ini, paksaan spiritual yang kuat menyebar tanpa peringatan. Wajah Xiaoyan berubah dan tubuhnya tanpa sadar mundur 3 langkah. Setelah 3 langkah, Xiaoyan terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak lagi. Xiaoyan tidak menyangka bahwa penatua kedua akan tiba-tiba menyerangnya. Meskipun perubahan mendadak menyebabkan ekspresi Xiaoyan berubah, dia dengan cepat menjadi tenang. Dia bisa merasakan bahwa penatua kedua tampaknya hanya mencoba menguji jiwanya tanpa niat jahat. Xiaoyan hanya merasakan tekanan jiwa yang kuat. Tekanan jiwanya yang kuat membuatnya merasakan tekanan seperti gunung Tai. Hanya dalam beberapa saat, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dan napasnya sedikit cepat. Tekanan jiwa itu semakin kuat dan tekanan yang diberikan padanya juga meningkat dengan cepat. Saat tekanan meningkat tajam, napas Xiaoyan menjadi semakin cepat. Tepat ketika Xiaoyan merasa seluruh tubuhnya akan runtuh, tekanan mental yang diberikan padanya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, tekanan yang kuat menghilang segera dan Xiaoyan jatuh ke tanah. Xiaoyan lalu berkata, "Penatua kedua, apa yang kamu lakukan? Mengujiku ketika kamu bertemu untuk pertama kalinya." Penatua kedua lalu berkata, "Siapa namamu?" Xiaoyan lalu menjawab, "Namaku Xiaoyan." "Xiaoyan, nama yang bagus. Nama keluargamu adalah Xiao dan orang tuamu bermarga Xiao. Aku ingin tahu apakah pemuda ini ada hubungannya dengan orang itu." Penatua kedua bergumam pada dirinya sendiri, menatap Xiaoyan di depannya. Penatua itu tersenyum dan berkata,
Aku adalah penatua kedua Yao Tian dari Akademi Shengnan. Kamu bisa memanggilku Yao Lao atau Yao Tian. Kata-kata penatua kedua juga membangkitkan ingatan terdalam di hati Xiaoyan, mengingatkannya kepada orang terdalam di hatinya. Seorang dermawan seperti orang tua baru. Orang itu juga bermarga Yao, dan itu adalah gurunya Yao Chen. Penatua itu lalu berkata lagi, "Selamat, kamu telah berhasil terdaftar sebagai alkemis menara obat, dan kamu adalah alkemis terbaik yang diakui menara obat." Alkemis terbaik? Xiaoyan mengerutkan keningnya dan wajahnya sedikit bingung. Tingkat pemurnian obatnya saat ini belum tercapai. Bagaimana alkemis kelas 9 bisa menjadi alkemis terbaik? Ketika Xiaoyan bingung, Yao Tian tersenyum lagi dan berkata, "Yang disebut alkemis terbaik ini tidak mengacu pada tingkat alkemis, tetapi mengacu pada bakat memurnikan obat. Bakat pemurnianmu sangat tinggi, yang dapat dikatakan menjadi langka dalam satu abad. Seorang jenius sekali seumur hidup, itu sebabnya dia dianugerahi gelar alkemis terbaik." Penatua itu berkata lagi, "Xiaoyan, aku di sini untukmu. Aku akan membantumu sebanyak mungkin," kata Yao Tian, dan menyerahkan medali emas kepada Xiaoyan. Lalu Xiaoyan mengambil medali emas itu. Alkemis yang terdaftar di menara obat memiliki 3 tingkatan, yaitu emas, perak, dan perunggu. Tentunya ketiga tingkatan ini tidak dibagi menurut tingkatan alkemisnya, melainkan menurut bakat alkemisnya tersebut. Setelah mengambil medali emas, Xiaoyan lalu berkata, "Aku memiliki sesuatu untuk ditanyakan sekarang. Aku ingin mengekstrak beberapa bahan obat dari gudang bahan obat. Tapi aku tidak memiliki batu roh sumber sekarang. Aku ingin berhutang terlebih dahulu. Ketika aku sudah mendapatkan batu roh sumber dari penjualan obat ini, aku pasti akan melunasi semuanya. Bagaimana menurutmu?" ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Yao Tian terkejut karena sebelumnya belum pernah ada yang berhutang batu roh sumber untuk mengambil bahan obat. Namun, mengingat bakat kuat Xiaoyan untuk memurnikan obat, Yao Tian lalu berkata, "Ya, aku bisa membiarkanmu mendapatkan obatnya terlebih dahulu. Tetapi batu roh sumber dikembalikan sesegera mungkin," ucap dari Yao Tian. "Tentu saja, meskipun aku tidak memiliki batu roh sumber, aku memiliki ini," ucap dari Xiaoyan sambil memperlihatkan sebuah batu giok sebening kristal. Melihat batu giok yang indah di tangan Xiaoyan, Yao Tian terkejut dan berkata, "Yuan Ling Qiu." Giok roh sumber di tangan Xiaoyan adalah kristalisasi dari anggur peri giok roh sumber di dunia batinnya. Yuan Ling Jade Immortal Vine adalah harta karun kuno dan dapat menyerap sumber surga dan bumi. Melihat giok roh sumber di tangan Xiaoyan, Yao Tian lalu berkata, "Jika kamu menggunakan giok roh sumber sebagai ganti bahan obat, aku dapat menghitung 9.000 batu roh sumber untukmu," ucap dari Yao Tian. Xiaoyan lalu berkata, "Tidak, 12.000. "Baiklah, 12.000. Aku akan membawamu untuk memilih bahan obat sekarang," ucap dari Yao Tian. Lalu mereka pergi ke gudang bahan obat. Setelah sampai di ruang obat, ada penghalang ruang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap penghalang ruang berisi bahan obat yang berharga, dan di bawah bahan obat harga bahan obat tertera dengan jelas. Yao Tian lalu berkata, "Baiklah, kamu dapat memilih bahan obat. Setelah memilih, silahkan pergi sesegera mungkin. Jangan terlalu lama berada di gudang obat." Setelah Yao Tian pergi, Xiaoyan segera mencari bahan obat dan membaca satu persatu bahan obat. Rumput mendalam 9 langit, Cian Guo, Sulpurian Lingxi, Ginseng ungu. Ini adalah bahan obat yang sangat langka. Tapi di gudang ini, dia sangat mudah menemukannya. Namun, bahan obat di sini harganya sangat mahal. Dia tidak dapat membeli banyak bahan obat dengan batu roh sumber saat ini. Tetapi, karena tetua kedua mengizinkan untuk berhutang, dia mulai memilih bahan obat. Ketika memilih bahan obat, Xiaoyan melihat hati teratai laut yang diproduksi oleh Bingxin. Dalam proses mencari bahan obat, dia melihat banyak bahan obat langka di sini. Tapi Xiaoyan bukan orang yang rakus.
Dia hanya mengambil bahan obat yang dia butuhkan. Setelah dia mendapatkannya, dia langsung pergi meninggalkan gudang obat. Pada saat ini, halaman paviliun tempat Xiaoyan tinggal sudah penuh dengan sosok. Di bagian terdalam, Tiewei dan Xiaoya dikelilingi oleh sekelompok orang. Melihat sekelompok orang mengelilingi mereka berdua, Xiaoya lalu berkata, "Apa yang kalian lakukan?" Ucap dari Xiaoya. "Apa yang kami lakukan? Kalian sudah melanggar peraturan akademi. Berhenti bicara omong kosong. Semuanya 10 batu roh sumber. Dan kalian membayar 30 batu roh sumber kepada klan Cao setiap bulan mulai sekarang. Jika tidak, hidupmu di akademi tidak akan mudah," ucap dari salah satu pria itu. Tiewei lalu berkata, "Aturan apa yang telah kami langgar? Mengapa kami harus membayar batu roh sumber?" Ucap dari Tiewei. "Baiklah, karena kalian tidak tahu, aku akan memberitahumu. Pertama, sebagai siswa baru, kalian harus membayar upeti kepada siswa lama. Kedua, jika kalian ingin membentuk pasukan baru, kalian harus mendapatkan persetujuan dari siswa lama dan harus lulus ujian dari kami. Ketiga, kalian bahkan menyebarkan selebaran perekrutan dalam lingkup geng Cao," ucap dari salah satu pria itu. "Tempat kami membagikan selebaran adalah tempat umum. Mengapa kami harus mengatakan bahwa itu adalah tempat geng Cao-mu?" Ucap dari Xiaoya. Pria itu lalu bertanya, "Aku akan bertanya lagi, apakah kalian akan membayarnya atau tidak?" Ucap dari pria itu. "Kami tidak memiliki batu roh sumber. Bahkan jika kami memilikinya, kami tidak akan memberikannya kepadamu," ucap dari Xiaoya. Sekelompok pria itu mulai mendekati Xiaoya dan Tiewei. Salah satu dari mereka lalu berkata, "Hahaha, baiklah, mari kita bersulang dan kita pilih salah satu dari wanita ini. Jika kalian membayar batu roh sumber kami tidak akan melanjutkan hal ini." Xiaoyan belum kembali, dan dengan kekuatan mereka sama sekali bukan lawan siswa lama, dan mereka saat ini hanya bisa terdiam. Salah satu pria berkata, "Hahaha, apakah kalian tidak berani bertarung dengan kami?" Tepat ketika semua orang tertawa keras, teriakan dingin terdengar. "Aku, Xiaoyan, dari klan Xiao mengambil duel ini," ucap dari Xiaoyan. "Senior Xiaoyan?" Xiaoya dan Tiewei menghela napas lega ketika Xiaoyan muncul. Ketika Xiaoya akan berbicara, Xiaoyan lalu berkata, "Tak perlu dikatakan lagi. Aku sudah tahu segalanya. Aku akan melakukan sisanya." Kedatangan Xiaoyan membuat mereka marah, dan satu pria lalu berkata, "Aku sarankan kamu tidak melawan geng Cao kami." Geng Cao lalu mengepung siswa baru dan secara alami menarik perhatian banyak orang. Mendengar suara mengancam dari siswa lama, Xiaoyan lalu berkata, "Aku, Xiaoyan, kepala klan Xiao, dan aku yang mendirikan klan Xiao. Mengapa? Apa kalian tidak setuju?" Ucap dari Xiaoyan. "Kalian telah melanggar aturan akademi," ucap dari salah satu pria itu. Xiaoyan lalu bertanya, "Aturan apa?" Pria itu lalu berkata, "Siswa baru harus membayar upeti kepada siswa lama. Ini aturannya. Pembentukan kekuatan baru membutuhkan persetujuan siswa lama dan harus melewati ujian dari siswa lama. Kalian belum mengikuti dua aturan ini." Xiaoyan lalu berkata, "Aturan apa itu? Omong kosong. Pertama, aku tidak akan membayar upeti kepada siapapun. Kedua, aku tidak memerlukan persetujuan atas izin siapapun untuk membuat klan Xiao," ucap dari Xiaoyan. Salah satu pria itu lalu berkata, "Bagus sekali. Aku ingin tahu seberapa sombong siswa baru ini." Xiaoyan lalu berkata, "Bukankah ada duel? Baiklah, aku akan mengambil duel ini. Kita tidak bisa melakukannya di sini. Ayo pergi keluar," ucap dari Xiaoyan. Melihat bahwa Xiaoyan telah mengambil inisiatif untuk menyatakan perang terhadap siswa lama, orang-orang banyak berseru, "Xiaoyan ini terlalu gila. Xiaoyan berani menentang Cao Geng. Sekarang dia tidak akan beruntung."
Xiaoyan berani sekali melawan. Apakah dia benar-benar berani? Xiaoyan adalah orang kuat setinggi Dao Jun. Xiaoyan terlalu sombong, biarkan Xiaoyan dari geng Chao memberinya pelajaran. Xiaoyan mengabaikan suara-suara itu. Xiaoyan dan Xiaoyan lalu terbang ke udara. Keduanya akan berhadapan dan pertempuran akan pecah. Pada saat ini, pria di Xingyi dan Liu Xiaohui melihat mereka berdua di sebuah bukit. Pria di Xingyi lalu berkata, "Liu Xiaohui, apakah kamu pikir Xiaoyan bisa mengalahkan Xiaoyan?" Liu Xiaohui lalu menjawab, "Liu Qing, aku berpikir bahwa Xiaoyan yang akan menang." Liu Qing lalu berkata, "Apakah kamu yakin Xiaoyan yang akan menang?" Liu Xiaohui mengangguk dan menjawab, "Lihat saja, Xiaoyan benar-benar orang yang luar biasa." Ketika keduanya berbicara, Xiaoyan dan Xiaoyan akan segera memulai pertempuran. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport aku lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.